Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib dan pengajian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan nikmat yang senantiasa terus Allah berikan kepada kita. Kita bisa duduk sejenak kembali setelah kita menunaikan salat maghrib, setelah menunaikan salat ba'diyah maghrib. Kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita duduk sejenak di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bersama-sama mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian yang sudah kita bahas di sini, pertama-tama kami mengingatkan juga kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk kita bersama-sama kembali mengoreksi hati-hati kita, kebarang-barang periksa hati masing-masing dalam setiap tenggawe kebagusan, tenggawe ibadah. Maka harus kepastian hati niki dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dendek sampai nekurang ikhlas teh dalam gawe ibadah niki. Apalagi dia tak ikhlas sama sekali. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita baca di tempat ini harus kuat-kuat ingat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya selaku amalan tergantung niat. Selaku amalan si gawe niki tergantung niat gawe. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap dengan si begawean amal ibadah, setiap dengan gawe sopo ibadah niki pahalanya tergantung dari niatnya. Artinya apa? Artinya belik becik
pahala ginta mau dengan ibadah si gawe teniki si nentuangnya balik becik pahala niki tergantung niatnya, tergantung keikhlasan. Semakin ikhlas kita gawe sebuah ibadah, maka pahalanya semakin beli. Lagu semakin kurang keikhlasan tada gawe sebuah ibadah, ya, maka pahalanya kurang. Beli beciknya pahala, besar kecilnya pahala tergantung dari keikhlasan. Makanya arak sopo ucapan para ulama, ya, sangat luwih amalan beli lagu simiak becik pahala ini niat. Demikian sebaliknya sangat luwih amalan becik, amalan deang, amalan ringan lagu simiak pahala niki beli gara-gara niat. Ya. Betapa banyak amalan besar, ya, namun pahalanya sedikit gara-gara niatnya yang melakukannya. Demikian sebenarnya semakin betapa banyak amalan itu kecil, ya, sedikit kelihatannya amal itu, ya, namun pahalanya bisa menjadi besar, ya, karena dibesarkan oleh niat. Makanya oleh karena itu terus saling ingatan pentingnya masalah niat niki. Ya. Dengan niki lamun dan tetu kuat niatnya, bagus niatnya, ya, dalam sopo amalan, maka pasti kena sungguh-sungguh dan tentu gawe ini. Contohnya merangkul ibadah si gawe tenaga niki, ya, nuntut ilmu niki, ngaji niki, ya, lamun tetu ikhlas, lamun tetu ikhlas atin itu nuntut ilmu, maka pasti apa? Ginta dengeran ya bagus-bagus, ya, ginta perhatian bagus-bagus, ya, ginta tokol bagus-bagus, ya. Ini keikhlasan niki jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi lamun semakin ikhlas dengan niki, maka selalu pasti ibadah niki gede bagus gawe. Ya. Dengerannya bagus-bagus, ayat-ayat Allah kesampaian, hadis-hadis Nabi kesampaian. Ya. Kemudian berusaha, ya, yang nula ngeraos, yang nula bercerita masih, ya, akan tapi tulen-tulen betul niat niki gina minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tergantung dengan niat, tergantung dengan keikhlasan. Ya. Lamun terketik ngaji, kemudian ngantor, kadang-kadang bercerita itu dah luar, atau macam-macam rawasan, berarti apa? Keikhlasan itu ya kurang dia. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka keikhlasan ini menentukan. Dengan niki lamun tulen-tulen ikhlas dalam beramal ibadah niki, maka pasti selapuna guna bagus. Ya, ini wah keharusan niki. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Dengan nono guna upah. Ya. Dengan ibadah si gawenya tergantung apa si niatannya. Artinya semakin ikhlas, ya, gawe semua amalan tentunya upahnya semakin bagus, semakin belik. Lalu semakin kurang keikhlasan, ya, maka tentunya upahnya semakin sedikit. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Si nomor 2, kita saling ingatan, ya, pentingnya tentang masalah waktu niki. Ya. Waktu niki ibarat lamun tegambaran yang marangkun dengan berusaha niki, ya, waktu niki seperti modal, ya. Jadi waktu ibaratnya seperti modal ke dalam keberdagang misalnya.
Maka demikian itu niki masih di dunia niki, ya, termasuk dengan niki berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala ini Allah sendiri menjamin ndek narak rugi kita. Tidak ada kerugiannya kalau kita bertransaksi dengan Allah. Ndek narak rugi kita sama sekali lamun berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagu lamun berdagang padan ke manusia, bisnis padan ke manusia, terkadang untung, terkadang rugi. Terkadang luwe untung ta, terkadang juga luwe rugi ta. Artinya arah rugi, arah untung. Ini perdagangan dunia. Lagu lamun berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dek narak rugi ta. Ginta untung terus. Apa maksudnya berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maksudnya adalah beribadah di Allah Subhanahu wa taala. Tekadu waktu-waktu ideal dari Allah Subhanahu wa taala niki beribadah. Ini artinya kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita beruntung. Ya, maka niki harus kepada saling ingatan tentang pentingnya waktu niki. Karena waktu ini nikmat lewat Allah dan pasti akan dipertanggungjawabkan. Ya, gini ketuaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang waktu niki. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya, kemudian nanti di suatu hari ya Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban. Lakukan itu pertanggungjawaban terhadap nikmat-nikmat si wahdiang nita. Nah, di antara nikmat si wahdiang nita Allah Subhanahu wa taala di dunia niki adalah nikmat waktu. Ya. Ini ketuaan si Allah Subhanahu wa taala. Kadang tak apa waktu-waktu tenikin be atau tebuian waktu-waktu entah. Apakah dalam ketaatan ataukah dalam kemaksiatan? Maka selaku begin tembutang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selaku begin tembutang oleh Allah Subhanahu wa taala, gini ketuaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sediman datang jelo pertanggungjawaban ketika Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka terkadu waktu niki dan nikmat-nikmat si lain niki, ya, kemanfaatan yang bagus-bagus untuk beribadah di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Melanjutkan pembacaan kitab Unwanus Sa'adah. Pengajian yang telah lewat kita sampaikan babun sabbullahi ta'ala aw sabbu rasulih sallallahu alaihi wasallam aw al-istihza'u bidinihi min nawaqidit tauhid. Bab sabbullah, mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghina Allah Subhanahu wa taala atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau al-istihza, ya, menghina agama Allah Subhanahu wa taala min nawaqidit tauhid. Maka selaku niki termasuk pembatal-pembatal tauhid. Jadi tauhid niki sesuatu yang paling berharga dalam hidup manusia. Dek narak si paling mahal. Ya, bedeangna sopok hamba niki daripada tauhid. Tauhid niki paling berharga. Tauhid niki paling mahal. Ya, lebih mahal dari segala-gala si arak niki. Duwe banda harta sebedeang teh, ya kira telang selapukna. Ya, akan tapi tauhid niki gina terus. Ya, barang ini teh di dunia teh, di kuburan teh, bahkan sampai akhirat teh. Maka betul-betul beruntung dengan niki lamunna bedeang tauhid. Nah, harus terjaga tauhid niki bagus-bagus. Ya, Allah Subhanahu wa taala beang minta hidayah mau kita tauhid niki. Ya. Pelajarin kita tauhid niki termasuk hidayah yang sangat agung.
Hidayah paling belik dari Allah Subhanahu wa taala lamun ngembang itu tauhid, lamun ngembang itu tauhid niki. Nikmat Allah yang paling besar kalau seorang hamba itu diberikan tauhid. Ya. Karena tauhid niki penyelamatan. Ya, di dunia dan termasuk di akhirat. Ya, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala harus dijaga bagus-bagus tauhid niki. Ya. Didik sampai batal tauhid niki dan harus tahu apa doang pegawaian si bau batalan nyedak tauhid niki. Di antaranya si sampai niki adalah sabbullah, mencela Allah, ya, menghina Allah atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengolok-olok agama Allah, ya. Pejoraan-pejoraan ke syariat-syariat Allah, agama Allah, maka selaku niki termasuk min nawaqidit tauhid, pembatal padal tauhid. Naudzubillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga itu keluarga kita dan kaum muslimin, ya, tidak sampai ke mencela Allah, mencela Rasulullah atau mengolok-olok agama syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wah jelas sampai bahwasanya simia Allah Subhanahu wa taala sili niki sangat luwih gati. Simia Allah Subhanahu wa taala nurunan siksaan, nurunan musibah, nurunan azabnya sangat luwih gati. Simia Allah Subhanahu wa taala gedap niki sangat luwih pegawaian-pegawaian simia Allah gedap niki. Nah di antara sekian amalan-amalan pegawaian-pegawaian si baumia Allah Subhanahu wa taala niki gedap sili si paling bahaya niki adalah sabbullah niki. Ya, mencela Allah atau mencela Rasulullah atau mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Ini si paling bahaya, si paling belik. Ya, maka haruslah hati-hati dalam masalah niki. Karena luwih dengan niki tanpa sengaja, karena masalah niki jamaah dirahmati Allah, ndek nara alasan ini. Ndek nara alasan dalam masalah niki. Ya, ndek nara alasan oh itu berjorak-jorak baru ndek nara nih. Lawan masalah istihza, menghina Allah, menghina Rasulullah atau mengolok-olok syariat agama Allah niki ndek nara alasannya tekangguan meskipun berjorak-jorak atau bercanda apalah istilah ndek nara dar alasan masalah niki. Terserius atau bercanda, berjorak-jorak lalu mengolok agama Allah niki bahaya. Ndek nara istilahnya oh itu berjorak-jorak bro. Itu hanya bercanda. Alasan niki yang diterima ya. Barang tersebutang salah satu dalil jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dari Allah Subhanahu wa taala sudah sampai yang bahwasanya mencela Allah, mencela Rasulullah atau mengolok-olok syariat agama Allah Subhanahu wa taala niki ya merupakan paling besarnya penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Daripada pegawaian dengan musyrik atau pegawaian dengan sendiknya yakin Allah hinara yang dikenal dengan mulhid. Kumbekna karena lamun dengan musyrik niki terkadang keyakinan gawe syirik niki arak keyakinannya ya milih mau syafaat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Arak keyakinannya ya milih mau syafaat. Arak keyakinannya adanya semakin rapat di Allah dengan si musyrik niki ya. Jadi dengan si musyrik niki keyakinan gawe kesyirikan arak milihnya apa milihnya? Milihnya adanya lebih rapat mari di Allah. Ya. Arak milihnya apa milihnya? Syafaat dengan Allah. Ini padahal dengan musyrik. Kemudian namun dengan mulhid, apa mulhid? Mulhid niki dengan sendekna percaya Allah itu arah. Apa enggaknya memang secara apa namanya? Secara terang-terangan ya, dia percaya Allah niki arah. Lalu secara lisan niki mengatakan apa?
seandainya lamun ku yakin Allah hinoara pasti ku agungan Allah. Ini ucapan dengan mulhid, dengan si percaya Allah niki ara. Nah, adapun dengan si mencela Allah, yakin itu Allah niki adalah sesembahana. Allah Subhanahu wa taala niki nia ida. Allah Subhanahu wa taala biang rizki. Allah niki sembahna lagu makatna caci maki Allah, makatna hina Allah Subhanahu wa taala. Tentu niki lebih berbahaya. Ya, lebih berbahaya daripada musyrik dan juga lebih berbahaya daripada dengan si mulhid. Sedang aku Arab, Allah niki Arab. Makanya penghinaan ya paling belik ya adalah menghina Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca linggih sami dalil tentang ndik tekanggo menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengolok-olok agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik niki sengaja atau ndik tersengaja, atau alasannya berjorak-jorak, maka dia kanggo jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Apa arti ayat niki? Wala in sa'altahum, kalau kau tanya mereka, ya, lamun keketuan dengan ini, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab, maka mereka akan mengatakan kami ini hanya bermain-main, bersenda gurau. Qul, maka katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah kepada Allah dan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi, dan rasul Allah Subhanahu wa taala, kuntum tastahzi'un, kalian berolok-olok, kalian menghina? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian cari-cari alasan, dendek nyata alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian ini telah kafir ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Jadi artinya ayat ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan munafik niki, yang dimaksud di ayat niki adalah dengan munafik, ya. Dengan munafik niki, lamun nanti ketuan, apa jawabannya? Ya, ketika mereka menghina para sahabat, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya mereka apa katanya? Oh, itu berjorak-jorak, itu senda gurau, bercanda. Ya. Kemudian Allah langsung suruhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian berolok-olok, menjadikan bahan ejekan? La ta'tadiru, jangan kalian cari alasan, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Jadi ayat niki ada sebabnya, ayat niki turun ada sebabnya, yaitu dari sebabnya diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala rajulun
fi ghazwati Tabuk fi majlisin. Jadi Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan peristiwa ini terjadi ketika perang Tabuk. Ya, jadi perjalanan mungkin leka berangkat perang Tabuk. Nah, si milu perang niki ndek dengan apa? Ndek sahabat doang milu. Arak masih dengan munafik milu. Ada orang-orang munafik juga ikut perang. Karena orang munafik itu apa? Dengan munafik niki menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Islam doang penggaitannya lalu dalam artinya ia kafir, dalam artinya ia gedek tipe Islam, dalam artinya ia gedek tipe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu karena entah undi ngelawan itu tahu. Akhirnya apa? Ke Islam. Lalu ruang kedua Islam. Lalu artinya menyembunyikan kekufuran. Ini namanya munafik. Nah, mereka juga ikut dalam perang Tabuk ini. Nah, ketika perjalanan dalam perang Tabuk ini, ya tentunya mereka kumpul sama-sama orang-orang munafik. Padahal munafik kumpul dalam perjalanan ini. Nah, ketika mereka kumpul-kumpul, ya artinya sambil leka niki, ya bareng, ya namanya perjalanan. Kadang cerita-cerita mereka. Nah, di antara ucapan mereka itu apa? Ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghabu butunan wala akdzaba alsinatan wala ajmana indal liqa. Dek narak kita teh dengan si ahli baca Al-Qur'an iki, ya, melainkan ide pada ino dengan ia belik tiana, maksudnya buncit perutnya, ya. Kemudian wala akdzabu alsinah, ia paling lekak ucapannya, ya. Wala ajmana indal liqa, paling takut lawan bedait dengan musuh. Ini rawasannya dengan munafik. Dengan sekat baca Al-Quran ini, ya, dengan sekat baca Al-Quran ini adalah ia buncit tiana, alasan itu ia bedel tiana no. Kemudian ia paling lekak ucapannya, kemudian paling penyit, paling penakut, lamun bedait barang musuh. Siapa yang mereka masukkan di sini? Yang dimaksudkan di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Ini rawasannya. Jadi apa nak? Lamun secara Rasulullah nih, Muhammad nih, para sahabat-sahabat ini tiane ya bedel. Mana lah bahasa ini, menghina mereka ini. Perutnya buncit. Ya. Kemudian ucapannya dusta. Kemudian paling penyit, paling takut lamun bedait barang musuh. Nah, kebetulan deket dengan niki arak sahabat arena Auf bin Malik. Dengarnya dengan munafik niki cerita ngono, sambil leka bercerita ngono, menghina Rasulullah dan para sahabat. Apa dekat Auf bin Malik niki? Apa yang dikatakan oleh Auf bin Malik? Faqala rajulun fil majlis, maka ada seorang laki-laki berkata di majlis itu, namanya Auf bin Malik. Kadzabta. Dusta kamu ini katanya. Walakinnaka munafik, akan tapi kamu ini munafik. Kata sahabat ini untuk membantah ucapan orang tadi itu. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Din ku laporan antum ke Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya akan laporkan apa yang kamu ucapkan tadi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kubadaan nanti ke apa sih orang nak beruk nanti Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Abu Malik langsung ya berjulu karena Nabi berjulu tau dah karena barisan ni berangkat perang soal. Biasa kan munafik itu mudi-mudi doang tau dah. Langsung sahabat ini ngelapor. Badaknya laporan apa dengan si buruk ini. Ya.
wa nazalal Qur'an, dan turunlah ayat si bacaan terberut At-Taubah ayat 65 sampai 66 niki. Ya. Kalau kau tanya mereka, maka mereka akan menjawab, kita hanya main-main, itu berjorak-jorak doang, bro. Ya, abillah, qul abillahu ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan Muhammad, apakah dengan Allah dan ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian jadikan main-main, olokan-olokan? La ta'tadiru, jangan cari-cari alasan. Akhirnya apa? Wahda laporan ucapan dari Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, fa ana ra'aituhu muta'alliqan bihaqi naqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini, maka takut dia dengan ini. Langsung ida laku maaf. Langsung dimiluk berjulu ya dengan munafik niki. Ngendang maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai na begampung oleh tali onde Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Minta maaf dia sambil dia bergelantungan. Apa bergelantungan le tali onde Nabi sallallahu alaihi wasallam bergelantungan. Berasik-asik apa namanya ngendang maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tankubuhul hijarah, kakinya naiknya kesana-kesana oleh batu. Bergantung oleh onta atau oleh tali onta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan niki, fa ana ra'aituhu muta'alliqan bihaqi naqati Rasulullah sallam tankubuhul hijarah wa huwa yaqul, dan orang ini mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wahai Rasulullah, itu baru yang kata berjorak-jorak. Kita hanya main-main, hibur diri kita yang kita lelah leka. Itu berjorak-jorak bro. Ya, jadi seperti itu ucapan mereka. Nakhudu wa nal'ab, kita hanya bercanda ya Rasulullah. Kita berjorak-jorak bro. Ya. Wa Rasulullah SAW yaqul, maka Rasulullah SAW langsung bersabda, abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian jadikan sebagai apa, olok-olokan, ya, permainan-permainan, ejekan-ejekan? La ta'tadiru, jangan cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian ini sudah kafir setelah kalian ini beriman. Nah, dari ayat ini, dari hadis ini, tidak ada istilahnya orang itu alasannya main-main, berjorak-jorak, bercanda. Makanya tidak boleh kita bercanda-canda dalam apa namanya, bercanda, berjorak, lagu. Jadi penjoraan teniki syariat Allah. Sejadi penjoraan teniki adalah ayat-ayat Allah. Ya. Apalagi sejadi penjoraan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala biar terjadi bahan pejoraan-pejoraan, bercanda, bersenda gurau, maka tidak boleh jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ini mengatakan, ya Rasulullah, baru ini yang kata berjorak-jorak doang, ngilang lelah teleka. Ya. Maka langsung Rasul mengatakan, la ta'tadiru, jangan kau cari alasan. Ya, qad kafartum, kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Nah, faedah dari ayat ini, fi hadhil ayah wa sababu nuzuliha, pada ayat ini dan juga hadis yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini, annal istihza' billah ta'ala wa ayati wa rasulih sallallahu alaihi wasallam kufrun. Ya, sesungguhnya istihza', mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kufrun, termasuk kekufuran. Ya, fi dzatiha wa riddah anil Islam, termasuk kemurtadan dalam agama Islam. Nah, walau lam yuqsad fa'iluha al-kufra, meskipun dengan si gawe ini yakna maksudnya gawe kekufuran, walaupun niatnya bukan mengerjakan kekufuran, tapi dia dah terjatuh dalam perbuatan kekufuran karena dia nara alasannya lamuna menghina atau menjadikan syariat Islam sebagai main-mainan, pejoraan-pejoraan, senda gurau, maka tidak ada alasannya. Mau niatnya kufur atau tidak kufur, maka dia telah terjatuh dalam kekufuran.
kalau mempermainkan ayat-ayat Allah atau menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua, anna wasfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum bi kasratil aqli wal kadhib wal jubn wa nahwiha min dzalik. Ya. Mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan si belik tiana, dengan si tukang lekap atau dengan si penyit, penakut, ya. Jadi mensifati Rasulullah dan para sahabatnya itu adalah orang-orang yang pelutnya besar, pendusta atau paling penakut ketika ketemu musuh, maka niki juga termasuk contoh menghina Allah, menghina Rasulullah, ya. Termasuk menghina. Nah, kemudian jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berikutnya, alla farqa fi sabd wal istihza bainal hazil wal mazih wa bainal ja'. Ndik narak bedana. Tidak ada bedanya mengolok-olok Allah, mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Rasulullah SAW. Tidak ada bedanya mau bercanda, mau bergurau atau serius, ya padanya selapun. Jarak bedanya jelas sekali. Meskipun terbejorak-jorak dosa, apalagi itu serius, mari berjorak-jorak dakwah dosa, main-main saja sudah dosa, bercanda saja sudah dosa itu. Kalau Allah dijadikan candaan, ayat-ayat Allah dijadikan candaan, Rasulullah SAW dijadikan candaan, ini sudah dosa, apalagi kalau dia serius, lebih besar lagi dosanya. Kemudian pelajaran berikutnya, annal la'iqa biman talabbasa bidzalik an yughlaba alaihi asadul iglaw. Maka lamun narak dengan pegawaian marangkun si bro ino mencela Allah, ya, maka sepantasnya orang ini harus diberikan peringatan keras. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? La ta'tadiru, tidak ada alasan, jangan cari-cari alasan. Ini peringatan keras dari Nabi SAW. Kemudian yang dimaksud, orang-orang yang dimaksud di ayat itu adalah dengan munafik. Jadi yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di ayat itu maksudnya siapa? Orang-orang munafik. Nah, kemudian dalil yang kedua, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna a'ma kanat lahu walad tasdumun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa taqa'u fihi. Jadi hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna a'ma, dulu ada seorang sahabat yang buta, kanat lahu waladin, dia memiliki seorang budak perempuan, yang dimana budak perempuan ini dia sudah melahirkan anak dari tuannya tadi. Dalil yang kedua tentang masalah menghina Allah, menghina Rasulullah dan ayat-ayat Al-Quran atau syariat-syariat Allah, dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna a'ma kanat lahu walad tasdumun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa taqa'u fihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang sahabat a'ma, buta, sahabat ini buta. Kanat lahu walad, tapi dia punya budak perempuan yang dia mendapatkan anak dari budak perempuan itu. Ya, beda ya anak dengan budak ninana. Budak perempuan ini dia punya anak. Tasdumun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, akan tapi budak perempuan ini sering menghina Nabi. Ya. Jadi budak perempuan ini sering menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqa'u fihi, menjelek-jelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang pegawaian. Ya. Fayanhaha fala tantahi. Nah, sahabat yang buta ini, karena ini budaknya, selalu diingatkan, ingat tangannya. Jangan kau cela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balak dia, lagu dia dimilih tebalak, fala tantahi. Dia dimilih tebalak.
wa yasjuruha fala tanzajir, ya. Kemudian dikasih dia hukuman tapi tetap doang tenasehatin, dia meleh, diingetan, dia terus dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka lanjutkan ceritanya, falamma kanat dzata lailatin ja'alat taqa'u fin nabi sallallahu alaihi wasallam tastumuhu, maka di suatu malam dia sopok kelem, ya, maka budak perempuan ini kembali lagi menghina Nabi. Malik hinanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa akhadal migwala fa wada'ahu fi batniha, maka tuannya yang buta ini langsung mengambil pedang kecil, keris lah bahasanya, atau ya pedang kecil, nah migwal, keris kecil. Fa wada'ahu fi batniha, langsung tusuknya, ditusuk dia budaknya itu, ya, fi batniha, pasti anak tusuk. Wattaka 'alaiha faqatalaha, sampai endeknya ya, karena itu tusuk sambil dorong jatuh, nah iya apa tusuknya sampai faqatalaha, matilah dia budak perempuan ini. Fawaqa'a baina rijlaiha tiflun, ya, maka sugul, ya, lengan selak-selak aina niki, kedua langkah niki tifl, bayi sugul, sing tusukna sugul. Falattaqat ma hunaka biddam, akhirnya darah itu banyak bersimbahan di lantai, ya. Falamma asbaha dzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka di pagi hari disampaikanlah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajama'an nas, maka Rasulullah mengumpulkan manusia, para sahabat dikumpulkan. Faqala ansubullaha rajulan fa'ala ma fa'ala li alaihi haqqun illa qama. Maka Nabi mengumpulkan manusia, kumpulan sahabat-sahabat, kumpulan Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatakan, aku minta agar seseorang yang melakukan perbuatan tadi malam, maksudnya membunuh budaknya, gara-gara membela aku untuk berdiri, ya, aku minta siapa yang tadi malam membunuh budaknya gara-gara membela aku minta dia berdiri sekarang. Akhirnya orang itu karena dia buta, ya bergarap-garap diuras, ya, dibuta bergarap selaput dengan tikna. Dan dia mengatakan faqamal a'ma, maka berdirilah orang yang buta ini, yatakhaffan nas, ya, bahasa apa, bergampa-gampa, bergarap-garap karena dia buta. Selaput jemaah dengan dia boleh kat cepat julu. Wa huwa yatazalzalu hatta qa'ada baina yadil Islam, sampai apa bergampa-gampa, kemudian dia mengatakan sampai dia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ya, ana sahibuha, maka orang buta ini mengatakan, ya Rasulullah, saya yang melakukannya, ya, saya yang melakukannya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apaan? Ana sahibuha, maksudnya budak perempuan ini milik saya, ya. Aku ngetian nih budak senina nih si mati nih. Kanat tastumuka, dia senantiasa menghinamu, dia senantiasa mencaci makimu di hadapanku, ya. Taqa'u fika, menghinamu. Fa anhaha fala tantahi, bahala aku yang boleh dimiliki bahala, ya. Wa asjuruha fala tanzajir, ya. Aku nasihati dia, aku ingatkan dia, boleh dimiliki ingatan. Wali minha ibnan, dan aku punya anak dari budak ini 2. Mau ya anak 2 dengan budak ninya niki, ya. Mislul lu'lu'atain, seperti apa? Ya, seperti mutiara katanya. Wa kanat bi rafiqah, ya. Dan memang budak ini dia melayani aku dengan baik, ya, dia sangat melayani aku dengan baik. Falam makan al-barihah, namun di suatu malam ja'alat tastumuka, lagu esok kalamna, dia mencaci makimu wahai Rasulullah, dia menghinamu, ya. Fa
akhadtul migwal, maka aku ambil keris kecil, fawadatuhu fi batniha, kemudian aku tusukkan di perutnya, wattaka'tu 'alaiha, sehingga aku menindih dia, ya endekku ya, hatta qataltuha, sampai aku membunuhnya. Perhatikan apa kata Rasulullah SAW. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ushidu anna damaha hadarun. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, maka saksikanlah bahwasanya darah budak ini batal. Artinya apa? Biasanya orang kalau membunuh, maka yang membunuhnya dikisos, ikut dibunuh, karena darah itu membunuh orang maka dibunuh dalam Islam. Tapi Nabi mengatakan di sini, ala ushidu, ya, anna damaha hadaran. Ya, ketahuilah, bersaksilah, saksikanlah kalian bahwasanya darah budak ini sudah batal. Artinya sudah sepantasnya tuh dia dibunuh, artinya dibela sahabat ini oleh Rasulullah SAW. Tidak terkisos sahabat yang membunuh yang buta ini. Nah, dari hadis ini jamaah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fi hadal hadis anna sabba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aw aibahu aw tanaqqusahu fi nafsi aw nasabihi aw dinihi aw khaslah min hisalih, ya, aw tasbihahu bi syai'in ala jihati tasghir li sya'ni mubih lidam syad. Kata Syekh di sini, dengan yang mencaci maki Rasulullah, membuka aib-aib Rasulullah SAW, melecehkan Rasulullah SAW, baik itu fisiknya atau nasabnya atau agamanya atau sifat-sifat Nabi, atau menyamakan Nabi dengan selainnya. Kan dulu ada Nabi dibuat gambarnya, ya, karikatur itu tidak boleh, ya. Jadi menyamakan Nabi dengan yang lainnya dengan tujuan untuk menghina Nabi, maka orang yang semacam ini mubih lidam syad, maka halal darahnya orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyan kana sab, siapapun dia yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, musliman qabla sabbihi kana, meskipun dia seorang muslim sebelum dia mencelanya, am kafir, atau dia orang kafir, ma lam yahsul sabbu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, ya, selama pencelaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, artinya siapapun yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dihalalkan darahnya, boleh dibunuh. Tapi harus diingat jemaah Allah, ya, yang melakukan ini, ya, bukan sembarang orang, tentunya adalah penguasa, ya, pemimpin, ya. Di zaman sekarang ini pemimpin. Ya, ini bukan sembarang orang, ya. Dia selaku dengan kita menghina Nabi langsung terus mati, ya, masalah gitu aja. Ya, kalau dulu Nabi masih hidup, ya, Nabi SAW menjadi pemimpinnya, ya, Nabi yang menentukan hukum. Nah, sekarang zaman kita lain, maka tidak sembarang orang, tidak setiap orang bisa melakukan hal itu. Tapi ini tugasnya siapa? Tugasnya para umara, para penguasa. Nah, kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya bagaimana hukumnya taubatnya orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menghina Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan, ya, di sini ada para ulama berbeda pendapat apakah taubatnya, apakah orang yang menghina Nabi kalau dia bertobat atau menghina Allah dia bertobat diterima taubatnya. Maka di sini ada 4 pendapat. Pertama, taubatnya tidak diterima. Taubatnya tidak diterima kalau menghina Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga mengatakan taubatnya bisa diterima secara mutlak, ya. Pendapat kedua mengatakan taubatnya diterima secara mutlak, ya. Karena keumuman ayat yang mengatakan orang itu kalau dia bertobat maka seperti tidak ada dosanya. Kemudian pendapat yang ketiga menjelaskan bahwasanya taubatnya diterima jika menunjukkan bahwa dia serius dalam taubatnya. Namun tentu taubat, ya, maka diterima taubatnya. Yang keempat adalah taubatnya akan dimaafkan jika penghinaannya ini berkaitan dengan Allah. Jadi Allah hinanya, Allah yang dicaci maki, maka kalau dia bertobat kepada Allah, Allah akan maafkan.
Nah, yang jadi masalah adalah kalau yang dihina itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi Rasulullah sudah meninggal. Ya, di sini jadi juga perdebatan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau yang dihina itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kalau Rasulullah masih hidup, kita akan tahu kalau Rasulullah mau memaafkannya atau tidak, karena ini berkaitan dengan hak sesama manusia. Tapi kalau Rasulullah sudah meninggal, ini jadi masalah. Makanya para ulama mengatakan taubatnya itu tidak diterima karena Rasulullah sudah meninggal dan kita tidak tahu apakah Rasulullah SAW ini memaafkannya atau tidak memaafkannya. Nah, maka ini masalah yang sangat berat, harus berhati-hati ya, terutama menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini ya pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya. Hendaknya kita menjaga lisan-lisan kita ya, tidak diselapuk pejoraan-pejoraan niki tekan ruang. Terkadang ada juga ya pejoraan-pejoraan ya atau sendagurau yang itu akibatnya sangat fatal, akibatnya sangat besar sekali ya, yaitu apa? Bersendagurau, bercanda, berjorak-jorak dengan agama Allah, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, atau menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harus kita berhati-hati. Dan demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya ya, semoga Allah membantu kita dalam menjaga lisan-lisan kita ya, karena sangat penting untuk kita menjaga lisan kita ini, karena kebanyakan orang masuk ke dalam neraka Allah itu disebabkan gara-gara lisannya. Allahumma hafal al-lisanna ya, semoga Allah menjaga lisan-lisan kita, dan semoga Allah menjaga kaum muslimin, memberikan taufik kepada kita semua dimanapun kita berada, dan kita tetap istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.